News, sama gue Pangeran Syihan, dan ini adalah podcast Bola Total edisi profil dari fans klub sepak bola. Sudah bersama-sama dengan kita di studio Bola Total teman-teman dari ICI Interclub Indonesia. Selamat datang untuk Zaki dan Arden. Ini pertolongan dari ICI. Kita akan ngomongin mengenai sejarah dan kegiatan-kegiatan dari Interclub Indonesia. Pertama gue mau nanya dulu, gimana sih sejarah berdirinya, kapan, terus dinamikanya gimana bisa sampai sebesar ini sekarang? Dinamikanya pasti panjang. Kita awalnya tuh sekitar dari tahun 2001. Dulu kan belum musim tuh yang namanya media sosial, Facebook, Twitter kayak gitu belum musim. Jadi dulu masih manfaatin yang namanya milis. Pentolan-pentolannya dulu itu cuma komunikasi di milis sampai akhirnya sekitar tahun 2003 cikal bakalnya itu dari IFC, Indonesia Inter Fans Club. Dari tahun 2003 itu cikal bakalnya sampai akhirnya pas tahun sekitar 2006 itu kita jadi Interclub Indonesia karena kita ngikutin format sesuai dengan interclub lain yang ada di dunia, di negara lain itu namanya Interclub Indonesia. Sampai akhirnya 2009 kita Garnas pertama, dan di sana juga 2009 benar-benar momen buat kita. Selain kita berhasil bikin Garnas pertama itu di Jogja, kemudian kita juga resmi official diakui oleh Inter. Salah satu buktinya kita masuk ke buku momen treble-nya Inter. Sampai sejarah berikutnya di tahun 2012 kemarin waktu Inter Tour. Ini kita dapat apresiasi dari Inter, sekaligus kita mengapresiasi presiden kita juga. Jadi di belakang nama Interclub Indonesia ada nama Moratti. Ini sebenarnya bukan karena Moratti presiden kita, bukan cuma sebatas itu doang, tapi lebih karena kita apresiasi ke beliau yang udah bikin Inter seperti ini, dan kebetulan dari mereka juga menerima, dan mereka juga mengapresiasi kita sehingga mereka mengizinkan nama Moratti dipakai di belakang Interclub Indonesia. Jadi namanya jadi ICI Moratti. ICI Moratti itu jadi kebanggaan kita juga. Tapi kita lebih sampai sekarang kita dipanggil Interclub Indonesia juga is okay. Ada berapa jumlah member sekarang semuanya dan ada di berapa kota di Indonesia? Kalau yang aktif sekitar 15.000 sampai 20.000, tapi kita punya sistem pendataan baru di registrasi online, dan sampai sekarang terdaftar di registrasi online sekitar 8.000 hampir 9.000. Terbagi di 101 regional. 101 regional di 32 provinsi. Jadi ada satu provinsi yang kita belum ada regionalnya. Ini kita masih kalau untuk cuman hanya satu provinsi yang belum ada regionalnya. Yang belum ada regionalnya. Itu di mana tuh yang belum ada? Kalau nggak salah daerah Sumatera, Kepulauan Bangka kalau nggak provinsi. Oh, malah belum ada yang Sumatera ya? Yang jauh-jauh di timur sana udah ada semua ya? Jauh, bahkan di wilayah Papua itu kita ada 3. Sorong, Timika, sama Jayapura. Oke. Kalau untuk home base-nya di Jakarta di mana? Terus ada kegiatan-kegiatan yang unik-unik nggak yang nggak dimiliki wildcard squad lain? Kalau home base sebenarnya kita kan di Jakarta juga ada 2. Jadi ada kepengurusan pusat, kemudian untuk kegiatannya kita oleh ICI Jakarta. Pusat lebih fokus ke kepengurusan regional dan keanggotaan aja, sama birokrasi ke Italinya. Tapi kalau untuk kegiatan sama Jakarta. Mungkin kalau event bisa dijelasin. Ya. Jadi kalau ICI Jakarta kita punya sekretariatnya ada kebetulan kita di Pejaten Timur ya. Jalan Raya Tanjung Barat 81D. Kebetulan di sana ada kawan-kawan punya ruko, jadi kita coba manfaatkan ruko itu jadikan tempat home base kita untuk kegiatan sekretariat kita. Untuk kegiatan event memang kita punya 2 kegiatan event utama, non-bar sama fun futsal. Tapi di luar itu banyak sekali kegiatan yang kita sudah lakukan. Contoh seperti ICI Adventure, itu selain kita hobi bola, di luar yang kawan-kawan yang punya jiwa petualang, mungkin yang suka naik gunung, berpetualang keluar, itu pun juga bisa jadi sarana kita kumpul. Itu ada di ICI Adventure. Kemudian ICI itu ada khusus kumpulan wanitanya. Kita sebut biasanya Internona. Nah ya, jadi Internona itu. Kok di bawah sini? Pesannya katanya suruh Interstia. Oke. Jadi kalau Internona itu juga punya kegiatan di luar, mungkin yang cowoknya itu nggak bisa ngelakuin. Mungkin dia ada arisan. Ya, itu arisan suka. Mungkin kalau di Jakarta karena ada 5 wilayah, barat, utara, timur, selatan, sama utara, mereka keliling, rolling di mall mana. Nah, mereka biasanya arisan gitu. Ya selain arisan juga mereka juga ada futsal juga, Internona.
selain Internona ada kawan-kawan yang mungkin punya jiwa militan yang lebih keras gitu loh. Nah mereka menghidupkan, biasanya kita masukkan kegiatan kawan-kawan ultras. Jadi kawan-kawan ultras mereka mencoba membuat atmosfer di ICI ini, walaupun kita fans layar kaca, bisa menghidupkan suasananya baik di acara non-bar maupun di acara fun futsal. Jadi segala kreativitas dibuka, mulai dari kegiatan koreografi, membuat sesuatu yang lebih kreatif lah. Bahkan di pas futsal juga kayak gitu? Iya, di futsal kebetulan kita dua pertandingan resmi antar fans club, kita juara 2 kali betul. Jadi ya di situ kita menemukan lebih gitu loh. Jadi kebetulan memang misalnya kita nggak bisa non-bar dengan salah satu fans club, kebetulan di fun futsal terasa atmosfernya. Tapi bukan dalam arti kita karena disebut ultras militan terusnya dibilangnya dengan hal-hal yang negatif, tidak. Jadi memang kita mengeluarkan kreativitas dalam bentuk koreografi, hal-hal yang kreatif lah, sehingga juga nanti kan menangnya kita kan memang dilihat dari juri dengan hal kreativitas. Kurang lebih seperti itu. Kan sekarang ICI udah merupakan official fans club kan dari Inter, lalu Inter juga udah pernah datang ke Indonesia gitu. Terus itu adalah 2 hal yang kebanyakan jadi impian dari fans club di Indonesia gitu kan, pengen jadi official sama pengen datengin klubnya ke sini. Dan dua-duanya udah dicapai oleh ICI. Terus yang jadi mimpinya ICI sekarang nih apa nih? Next goalnya nih apa nih? Yang belum tercapai? Kalau yang belum tercapai pasti sih yang namanya organisasi kita pasti ngikutin perkembangan zaman terus kan. Kalau yang kemarin kita udah dapat official, kemudian kita berhasil datangin Inter, ke berikutnya kita pasti bakal ada terus. Misalnya kalau yang terdekat kita pengen jadi Interclub. Sekarang kita Interclub sebenarnya terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Dan nanti juga kita ada kegiatan 1 dekade tanggal 7-8 September nanti di Cianjur, itu mau kita bikin gede-gedean juga, semua regional kalau bisa datang. Nah, impian terbesar kita bisa bareng-bareng datang ke GM, ke Giuseppe Meazza nanti rame-rame menunjukkan eksistensi kita gitu ke interclub lain yang ada di sana. Jadi kita nggak cuma pengen eksistensi kita berdasar kuantitas juga, tapi juga dengan kualitas kita bisa eksis juga. Misalnya dengan kita bela-belain datang ke sana. Dan yang terdekat sih sekarang kita lagi kampanye original. Maksudnya original ini kita kampanye, ayo kita sumbangsi ke Inter nggak cuma dengan mendukung aja, tapi dengan kita punya merchant yang original. Gitu, nggak cuma ngandelin bajakan kemudian pamer bahwa gue Interistik, enggak, tapi gunakanlah yang original. Itu udah jadi bagian dari campaign resmi ICI gitu ya. Kita pengen itu akan menjadi campaign kita nantinya, karena kita harap kita punya output yang bagus buat Inter. Keren. Kita juga tahu bahwa di Indonesia ini fans club Inter kan nggak cuma satu, nggak cuma ICI doang, kan ada yang lain gitu. Itu kira-kira juga banyak sih fans bola, banyak botol Liggins juga yang penasaran ini gimana sih interaksinya antara 2 fans club ini. Kalau dari pihak ICI gimana? Apakah asik-asik aja atau mungkin kalau kita lihat dinamika fans club lain kan biasanya kalau beda-beda ya biasa lah, ada sedikit friksi-friksi gitu. Kalau dari teman-teman ICI gimana? Kita nggak cuma asik-asik aja, bahkan kita mengapresiasi, karena kan kita Interclub Indonesia membawa nama Indonesia, bukan berarti kita menyepelekan klub lain. Kita sampai saat ini kita senang dengan keadaan mereka, berkembangnya mereka, seenggaknya menunjukkan ke Inter bahwa Indonesia ini punya potensi, Indonesia ini punya kualitas dan juga sekaligus kuantitas. Mungkin perbedaan kita dengan mereka lebih ke pemahaman organisasi aja. Kita beda visi, kita beda misi, dan sampai sekarang nggak ada pemaksaan buat bergabung di ICI atau dimanapun, meskipun kita official, meskipun kuantitas kita paling besar, karena kualitas itu relatif ya. Jadi kita mainnya kuantitas yang fact, tapi kita selalu menghargai, nggak cuma yang sesama Inter aja, klub lain aja kita hargai, apalagi yang sesama Inter. Itu sih. Kalau ada friksi-friksi itu kecil, mungkin lebih ke salah paham aja sih biasanya. Yang ngebikin beda apa sih ya? Ada nggak satu perbedaan fundamental gitu yang bikin beda ICI dengan klub lainnya, klub Inter lainnya gitu selain masalah official? Kita punya rules yang saklek. Maksudnya saklek di sini kita punya ADRT, kemudian kita punya keseragaman, tapi tanpa membebankan regional. Misalnya dalam hal logo itu kita satu logo semuanya, menandakan bahwa kita Interclub Indonesia Morati, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa logo tersebut bisa dirubah dalam hal-hal tertentu. Misalnya kayak kreativitas mereka, setiap regional mereka bisa menambahkan unsur-unsur dari kekhasan daerahnya. Tapi kalau untuk formal itu logo saklek. Jadi kita benar-benar gimana caranya menghargai organisasi agar organisasi ini bisa memberikan
output juga ke personal mereka. Gue juga banyak kejadian, banyak cerita gitu kan. Biasalah kalau fans klub bola gitu kan suka slack dengan fans klub lainnya gitu kan yang beda klub mungkin dengan Juventus atau mungkin dengan Milan gitu. Kalau dari teman-teman ICI itu mana gimana sih kalau ada konflik-konflik antara fans klub ini yang berbeda-beda ini? Kalau gue pikir sih ini masalah dinamika perseteruan antara klub ya. Kalau di Indonesia maksudnya di Jakarta kita sadar kita fans rakyat aja. Jadi kita tahu memposisikan diri kita seperti apa gitu loh. Kalaupun kita kebetulan di ICI mungkin gak hanya satu kepala yang dengan berbeda pandangan. Mungkin ada yang freak, ada yang militan, mungkin ada yang biasa atau benar-benar moderat, nggak terlalu yang keras. Nah di situ kita menyatukan di dalam Interclub Indonesia. Kita juga punya ADART di situ dipegang teguh dengan kawan-kawan juga. Jadi pada prinsipnya kita terbuka dengan siapapun gitu ya, termasuk fans klub rival kita maupun kawan-kawan Milanisti, Juventini. Selama ini khususnya di Jakarta memang hubungannya dibilang baik enggak, dibilang buruk juga enggak gitu loh. Secara personal kita juga ada pendekatan dengan kawan-kawan pengurusnya juga gitu loh. Tapi mungkin secara organisasi karena basisnya di Jakarta ini termasuk besar ya, dan mungkin kita juga kewalahan kalau kita pegang masa cair gitu ya. Jadi ya kita selalu berupaya untuk menjadi jalan terbaik untuk mencari solusi supaya kita dengan kawan-kawan baik anak-anak fans lain lah maupun mungkin rival kita atau apa ya terus kita komunikasi, terus kita bina ya atas nama bangsa Indonesia ya kita terus jaga persatuan. Salah satu bentuknya misalnya kita selalu edukasi member kita bahwa boleh lo nggak suka klub lain silakan, mau benci mau ngejek silakan, tapi cukup klubnya aja, jangan personalnya gitu. Nggak lucu kalau misalnya gue Interisti kemudian bokap gue Milanisti dan gue selalu cengin bokap gue kan dosa gitu. Tapi kalau mau benci klubnya silakan, asik-asik aja ya. Jangan personalnya gitu. Oke, betul lagi tadi itu obrolan kita segmen pertama dengan teman-teman dari Interclub Indonesia. Jangan lupa klik link selanjutnya karena kita akan ngomongin soal Inter Milan, klubnya dan bagaimana prospek mereka di musim depan. So, stay tuned.